Housekeeping service. Housekeeping service. Housekeeping service. Setelah memasuki ruangan, pastikan terlebih dahulu kita mengecek kondisi lampu dan juga kipas dalam keadaan mati, serta membiarkan pintu terbuka dan membuka gorden untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya, kita kumpulkan sampah yang ada pada kamar dan kamar mandi. Kita juga perlu membersihkan fasilitas yang telah digunakan oleh tamu, seperti fasilitas teh atau kopi. Masuk toilet dengan membawa carry caddy berisi cleaning equipment dan chemical yang dibutuhkan. Mulai dari menyemprotkan chemical di seluruh permukaan toilet bowl, lalu tunggu beberapa saat. Langkah selanjutnya, kita perlu merapikan tempat tidur, apakah ada barang yang tertinggal di sana atau tidak. Fasilitas dan aksesoris yang ada di kamar tamu ditaruh dengan rapi. Dilanjutkan dengan melakukan stripping dengan melepas seluruh sheet yang terpasang pada bed, dimulai dari bagian bawah bed, lalu dilanjutkan pada bagian samping bed. Lepaskan pilukis dari pilu, lalu taruh seluruh linen yang kotor pada satu tempat. Terakhir, lepaskan first sheet dari bed, lalu gunakan untuk membungkus seluruh linen yang sudah kotor. Selanjutnya, taruh seluruh linen yang kotor pada troli atau keranjang yang kita bawa. Untuk step by step making bed, pertama, ambillah seluruh linen yang akan kita gunakan dalam melakukan making bed, lalu taruh pada side table. Setelah itu, tarik sedikit bagian bawah bed untuk memberikan celah linen masuk pada bagian atas bed. Untuk sheet pertama yang kita pasang, yaitu first sheet, dengan melakukan teknik tebar, dan pastikan sheet berada di tengah-tengah dan menutupi seluruh bed, dan jaritan sheet menghadap ke bawah. Setelah itu, kita kunci terlebih dahulu first sheet yang ada pada bagian atas bed, sisi kanan dan sisi kiri bed. Setelah first sheet terpasang, dilanjutkan dengan memasang second sheet dalam posisi terbalik atau bagian jaritan menghadap ke atas dengan teknik yang sama, yaitu teknik tebar. Selain itu, pemasangan second sheet tidak menutupi seluruh bagian bed, melainkan pada bagian atasnya memberikan jarak seukuran dengan pillow. Setelah second sheet, dilanjutkan dengan pemasangan blanket dengan posisi berada sedikit lebih di bawah second sheet yang kita pasang tadi. Setelah blanket, lanjutkan dengan memasang top sheet dengan jaritan menghadap ke bawah dan lakukan dengan teknik yang sama, yaitu teknik tebar, dan posisi top sheet tepat berada di atas blanket. Setelah itu, lipat bagian second sheet yang lebih tadi ke atas top sheet, lalu lipat kembali ketiganya satu lipatan, dan dilanjutkan mengunci bagian samping bed. Lakukan hal yang sama di kedua sisi bed. Setelah itu, kita bisa melipat seluruh sheet yang ada pada bagian bawah bed ke dalam, dimulai pada bagian tengah bed, lalu pada bagian ujung bawah, samping kiri dan samping kanan bed.
Untuk teknik pengunciannya, setelah seluruh sheet pada bagian bawah bed dilipat ke dalam, kita bisa ambil seluruh sheet pada bagian ujung bawah bed, lalu kita bisa membentuk sudut atau seperti membungkus buku. Setelah itu, kita bisa lipat seluruh sheet ke bawah dan masukkan ke dalam bed. Lakukan hal yang sama di kedua sisi bed, bagian kiri dan bagian kanan bawah. Setelah itu, kita bisa memasang pillowcase kepada kedua pillow yang sudah ada. Untuk step terakhir pada making bed kali ini, kita bisa memasang bed cover kepada bed. Untuk bagian atasnya, supaya pillow terselimuti oleh bed cover dengan sempurna, bisa kita lakukan dengan cara menaruh pillow di atas bed cover, lalu kita lipat secara bersamaan pillow dan bed cover, maka otomatis pillow akan terselimuti oleh bed cover dengan sempurna. Untuk mempercantik bed yang telah kita siapkan tadi, dan juga adanya special request dari tamu, kita bisa tambahkan folding towel dan juga bunga mawar sebagai hiasan. Kita lakukan dusting pada furniture yang ada di kamar tamu dengan menggunakan soft cloth, dengan tujuan menghilangkan debu pada furniture. Tidak lupa melakukan glass wiping pada kaca jendela menggunakan glass wiper dan glass cleaner chemical dengan gerakan horizontal, vertikal, ataupun membentuk angka 8. Bersihkan pula dinding jendela serta kisi-kisi menggunakan cotton cloth. Perhatikan pula properti hotel yang ada pada kamar tamu, serta lengkapi fasilitas kamar seperti coffee and tea making facility serta complimentary bottle. Setelah proses tersebut selesai, kita lakukan sweeping dari sisi terjauh dari pintu. Perhatikan juga sampah atau kotoran yang ada pada sela-sela kecil seperti di belakang pintu dan di sela-sela furniture. Lalu buang sampah atau kotoran ke tempat sampah atau rubbish bin. Bersihkan kaca yang ada di wastafel. Pertama-tama, gosok kaca menggunakan spons yang diberi chemical. Setelah digosok merata, sapukan dengan menggunakan squeeze. Sapu squeeze satu arah. Hindari adanya bekas debu karena sapuan yang tidak merata. Dusting permukaan wastafel dengan cleaning cloth yang lembab. Beralih ke bathtub. Gosok seluruh permukaan bathtub dengan spons, lalu bilas. Kembali ke toilet bowl. Gosok menggunakan sikat, lalu flush. Jangan lupa untuk menggosok seluruh permukaan toilet. Kemudian, bawa amenities yang diperlukan. Tata dengan baik sesuai standar yang telah diterapkan. Refill tisu jika sudah akan habis ataupun habis. Langkah berikutnya yaitu mopping. Isi bucket dengan air dan floor cleaner chemical atau multipurpose chemical. Celupkan mop ke dalam air yang sudah berisi chemical lalu peras. Lakukan mopping dari sisi terjauh dengan gerakan mundur. Perhatikan pula pengharum ruangan pada kamar tamu.
Apabila kotor, dibersihkan dan periksa pula ketersediaannya. Selanjutnya, mengisi control sheet. Pertama-tama, isi floor atau section sesuai dengan kamar, waktu shift, serta tanggal pada saat itu. Selanjutnya, pada kolom RNR atau room number berisi dengan nomor kamar, lengkapi juga room status dan number of person. Kemudian, isi jumlah linen dan gas supplies yang diperlukan. Selanjutnya, total semua linen yang digunakan atau linen yang kotor pada kolom total use or solid. Sertakan waktu yang telah dihabiskan untuk membersihkan kamar. Wonderful, you know